Taksi, taksi, taksi. Selamat datang di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Kepada Sudah, Pak? seluruh pengunjung Taman Wisata Alam Kawah Ijen, Mam. bahwa pendakian dibuka pada pukul 02 dini hari. Halo semuanya, jumpa lagi ya di Happiness Story. Kali ini saya mau cerita di perjalanan saya menuju ke Kawah Ijen. Saya mulai dari hotel jam 12. Jadi saya sudah janjian dengan guide ya, guide lokal di Banyuwangi. Sebelumnya sudah saya kontak dan kita berangkat dari sepakat jam 12 tadi berangkat, dan sampai sini kita mulai jam 2. Kenapa jam 2? Karena memang tiket itu baru dibuka jam 2 teman-teman. Jadi dari hotel jam 12 sampai sini tadi kita setengah 2 atau jam 1 lah nyampe, 1 jam lah kurang lebih. Tadi juga sempat ngurus surat kesehatan juga, dan sekarang sedang perjalanan ya. Alhamdulillah lancar, tadi tiket sudah masuk dan kita mulai jalan. Nah ya, karena saya bukan pendaki ya, jadi ya berhenti karena anak saya juga masih kecil, SMP. Tapi kalau anak saya sepertinya kuat-kuat aja gitu ya, tapi saya sendiri yang sepertinya kewalahan gitu ya. Tapi saya tidak punya riwayat, alhamdulillah tidak punya riwayat penyakit jantung dan seterusnya, jadi masih aman. Intinya masih kuat lah kita naik. Dan kita tidak pakai troli ya, apa namanya ya ini, kalau di sana tuh bilangnya taksi gitu. Karena anak saya nggak mau, jadi anak saya memang masih muda, jadi pengen semangatnya masih 45 ya, kita pelan-pelan merangkak naik ya, walaupun kita berhenti berapa kali lah gitu ya, dan akhirnya sampai di puncak ya, ini jam 3:30, agak lumayan lama sih. Nah ya, karena kita nyantai, kita pelan, dan sampai sini ini masih ada perjuangan lagi, masih panjang lagi untuk turun menuju ke Blue Fire yang semua orang ini sedang berburu Blue Fire. Saya hanya ngikuti keinginan dan sebenarnya yang sangat pengen tuh anak saya gitu ya, karena saya sendiri ya lihat di YouTube gitu aja ya sudah cukup lah gitu. Tapi ya sudahlah gitu, ini petualangan pertama kali, harus ekstra hati-hati ya teman-teman, kondisinya seperti ini. Jadi harus hati-hati bener, ngikuti guide, jangan melawan gitu ya. Pokoknya ikuti petunjuk-petunjuk, insya Allah aman. Dan ini dia akhirnya kita sampai di Blue Fire. Nah ini kameranya sudah berbeda, saya pakai 360. Inilah Blue Fire satu-satunya yang ada di dunia ya, yang besar ya. Jadi mengapa semua orang pengen melihat ini ya, karena mungkin adanya yang besar ya hanya di Banyuwangi, di Indonesia. Gimana indah teman-teman ya, bagi pencinta alam ya, karena ini langka ya, menurut saya jadi indah sekali gitu, luar biasa. Dan kondisinya ini asap belerangnya itu luar biasa sekali. Jadi kalau kena angin ke arah sini, ke arah yang melihat itu, kita nggak boleh panik ya, karena kondisinya gelap gitu. Kalau kita panik sedangkan di situ banyak batu-batuan, pasti akan jatuh kita nanti. Nah ini momen bagus ya, wah biru sekali. Oke, kondisinya seperti ini ya teman-teman, ada yang foto-foto dan seterusnya ya, saya sudah lihat. Dan kita berangkat naik lagi. Nah kondisinya seperti ini yang kita lewati tadi, begitu terjal, kanan kiri jurang, jadi atas itu batu. Jadi ya kita harus banyak berdoa lah di sini gitu ya, semoga diberi keselamatan. Kuncinya adalah jangan melewati jalur yang tidak disarankan oleh yang tidak dilewati oleh banyak orang, intinya gitu aja deh. Jangan
kalau orang Jawa tuh jangan sakarepe dhewe gitu. Jangan seenaknya sendiri di sini karena perilaku kita tuh bisa membahayakan orang lain. Kenapa kok nggak boleh melewati di luar jalur ini? Karena batu-batu selain yang dilewati ini pastinya tentunya belum kuat gitu ya. Nah kalau belum kuat kemungkinan untuk jatuh kan sangat memungkinkan sekali. Lah ini kan di bawahnya banyak orang tuh gitu. Satu batu gelundung saja gitu, satu batu jatuh aja, bayangin aja itu berapa orang yang akan kena dampaknya nanti. Nah ini kalau kita ngikuti SOP insya Allah aman kata orang-orang sih. Tapi yang terjadi kecelakaan itu orang-orang yang tidak mau mengikuti aturan. Nah, atau mungkin keburu-buru karena mungkin kepengen cepet akhirnya pakai jalur pintas atau pengen lari pengen apa akhirnya terjatuh dan jadi slow saja. Insya Allah kalau pelan-pelan selama jam 2 berangkat. Saya tadi juga sama anak saya juga masih SMP ya, jadi berapa kali berhenti dan masih cukup kok waktunya. Kecuali kalau berangkatnya jam 3 nggak tahu ya. Tadi berangkatnya benar-benar jam 2 tet itu kita masuk gitu. Dan kita hanya nggak bisa kena sunrise saja. Kita nggak bisa ngejar sunrise karena untuk naik itu juga butuh perjuangan. Dan kita tadi sempat nyantai-nyantai di bawah. Anak saya juga nggak mengejar sunrise-nya. Akhirnya ya, yang penting blue fire-nya sudah lihat, itu yang dimimpikan. Dan kita malah naik ke atas ini dengan pelan-pelan. Indah sekali ya teman-teman berada di sini. Ini momen yang sangat epic sekali menurut saya. Jadi kalau teman-teman di sini kalau ada waktu silahkan menuju ke kota Banyuwangi dan ke Ijen. Ya tapi kondisinya seperti ini kayak di di Arab Saudi ya naiknya. Jadi batu-batunya yang di depan itu ya saya takjub gitu ya. Ada warna-warni dan ada coklat-coklat, ada apa itu namanya air belerangnya. Itu air belerang ya bawah itu ya hijau itu. Itu kalau kena sinar katanya agak lebih hijau lagi. Jadi indah sekalinya itu di situ gitu. Jadi mungkin ya sangat sangat mempesona sekali lah keindahan di Indonesia. Nah ini sudah sampai atas lagi ya, kondisi di atas lagi. Nah ini banyak dan ini sebenarnya tidak, saya nggak tahu ya, ini sebenarnya tidak momen libur panjang ya, tapi momen hari biasa, hanya momen ini aja ya, libur sekolah ya. Tapi bukan momen yang libur libur panjang, tapi tergolong rame katanya si guide-nya ya, Pak Sigit. Pak Sigit ini tergolong rame, tapi tidak tergolong yang sangat rame tidak, tapi tergolong rame saja. Karena kalau rame ini katanya berjubel dan ya pokoknya berjubel ini kan masih longgar ya walaupun banyak orang. Inilah kondisi di atas ya. Nah teman-teman kalau mungkin nggak kuat nanjak atau punya penyakit jantung dan ya jangan dipaksa ya, asma dan seterusnya bahaya kalau ke sini. Lebih aman pakai ini taksi itu ya. Nah kalau sering bilang taksi atau Lamborghini karena banyak orang luar negeri ya. Jadi dianggap Lamborghini itu apa? Saya mikir ternyata naik ini dianggap Lamborghini gitu. Oke, ini kita mau ke warung. Anak saya pengen makan Indomie. Di warungnya di hijau-hijau biru depan itu ya. Warung kecil. Pantang menyerah. Dan ini kondisi taksinya banyak ya. Wah, Lamborghini-nya ada merah, ada pink, ada hijau, biru, coklat. Nah, ini belerang-belerangnya.
Oke, kita posisi turun ya. Dan ternyata turun ini juga capek ya ternyata. Saya baru merasakan, saya baru pertama kali ini ya mendaki ya, walaupun hanya mendaki ke Ijen. Saya nggak tahu dulu waktu muda saya tuh nggak senang mendaki, kenapa? Padahal saya senang berpetualang gitu. Tapi ke pantai saya senang dari dulu sering motoran berkeliling gitu ya. Tapi nggak senang kalau ke gunung. Mental saya belum kuat atau gimana, itu nggak senang aja ya, nggak senang aja. Ternyata wah, di usia saya 40 ini luar biasa ini turunan ini, di lutut ini sakitnya bukan main ya. Karena saya juga nggak mau naik itu tadi gitu ya. Ya akhirnya saya pelan-pelan berhenti sejenak, jalan lagi. Karena nggak terbiasa aja. Ya untungnya saya tuh sama anak saya senang olahraga, walaupun olahraganya nggak jalan kaki ya, olahraganya sepeda. Jadi minimal fisik itu saya merasa tidak ada masalah fisik, tapi hanya kaki ini sakitnya bukan main karena belum terbiasa aja. Ini malah lari ya, saya nggak bisa bayangin lari. Tapi ya masih muda-muda kayaknya, oke-oke aja. Oke, akhirnya sampai juga ya. Intinya kalau pelan-pelan aja nyampe lah, pelan bisa sampai ke bawah. Pokoknya nyantai, relax, tidak perlu buru-buru, Allah nyantai. Nah ini kondisi Lamborghini-nya kalau sudah nggak kepake ini. Parkir Lamborghini-nya keren kan. Mungkin teman-teman kalau pernah kesini baru tahu ya, nggak kaget ya dengar kata-kata Lamborghini. Oke, itu depan itu tiket ya. Ini kondisi tiket di pagi hari. Ini masih sekitar jam 8 ya kalau nggak salah ya. Pokoknya saya sampai hotel itu jam setengah 10 ya. Perjalanan di sini hotel 1 jam. Ya sekitar jam setengah 9 lah di sini. Kita langsung cus turun. Karena saya langsung ya nanti setelah ini saya langsung perjalanan ke Malang dan motor saya paketkan. Saya pengalaman mungkin di IG saya sudah ada foto-foto paket ya ketika saya memaketkan motor ya. Iya jam 8.30. Baik, itu saja teman-teman, sekilas perjalanan ke Banyuwangi yang kedua ini, dan saya menuju ke Ijen. Tadi teman-teman sudah melihat, dan setelah ini kalau teman-teman pengen melihat lebih nyata akan saya buatkan video. Saya juga sempat ngerekam pakai 360 saya, nanti pakai VR, jadi ya teman-teman merasakan seperti ada di Ijen. Terus berkarya dan salam bahagia.